Selamat berjumpa dengan saya Denny Pinontoan. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang asal-usul kuncikan atau kunci taung. Orang-orang tahu saja namanya kuncikan. Soal sejarah dan mengapa dinamakan kuncikan, sepertinya itu tidak lagi penting dibandingkan dengan keramaian perayaannya. Di gereja-gereja, dalam ibadah minggu di hari kuncikan itu, hampir tidak terdengar pendeta menyinggung dalam khotbahnya soal asal-usul dan makna kuncikan itu. Nah, di tahun baru 2021 ini, saya melihat di Facebook atau media sosial, rupanya di Motoling, tempat asal saya, kunci taung atau kuncikan itu sudah dirayakan pada minggu-minggu pertama bulan Januari 2021. Kalau di Desa Popo, Kecamatan Ranoyapo, kunci taung itu sudah lama dilaksanakan pada hari Minggu pertama bulan Januari. Nah, pada tahun 2021 ini, hari Minggu pertama itu pas tanggal 3 Januari. Jadi, orang-orang sudah merayakan kunci taung atau kuncikan pada tanggal 3 Januari tahun 2021 ini. Nah, soal kuncikan ini sendiri, ketika kita tanya kepada orang-orang tua yang berumur 60-an tahun ke atas, apa artinya dan bagaimana sejarahnya, mereka akan mengatakan, ini kebiasaan dari dulu. Dilaksanakan minggu pertama setelah tahun baru atau hari Minggu terakhir. Nah, saya tahu dulu di Kawangkoan, kuncikan itu justru dirayakan setiap hari Minggu sepanjang bulan Januari itu. Suasananya memang masih sangat terasa hari raya atau hari besar. Orang-orang masih siar, saling mengucapkan selamat tahun baru, istilahnya saling berjabatan tangan, baku kasih tangan. Itu sebelum pandemi tentu. Tapi ketika masa pandemi tahun ini, orang-orang tentu tidak lagi berjabat tangan, baku pegang tangan, baku kasih tangan, tapi bahwa orang-orang masih memaknai kuncikan untuk menyatakan selamat tahun baru. Suasananya masih sangat terasa, itu hari raya tahun baru, hari besar. Nah, bahkan ada yang mengatakan lagi, dulu tarik setiap hari Minggu itu kuncikan. Artinya seperti yang saya katakan tadi, Kawangkoan, setiap hari Minggu sepanjang bulan Desember itu, sepanjang bulan Januari itu, orang masih memaknai itu, itulah hari kuncikan. Nah, kenapa namanya kuncikan atau kunci taung? Oh, mungkin DP maksud mau kunci semua untuk keramaian Natal dan Tahun Baru. Begitu kata mereka ketika kita bertanya kepada orang-orang tertentu. Sebuah penjelasan yang menurut saya memang samar. Nah, di jalan utama dan lorong-lorong kampung yang ada di sana-sini di hasil lubang, keramaian segera menjadi pemandangan usai ibadah gereja itu. Di pinggiran kanan dan kiri jalan mobil beragam jenis dan merek, baik punya pribadi maupun disewa dari rental milik para tamu dari luar kampung terparkir berbaris. Motor-motor lalu lalang di jalanan. Kampung sungguh sangat ramai di hari kuncikan itu. Saya menggambarkan suasana kuncikan ini seperti yang saya katakan tadi itu di masa sebelum pandemi. Kadang-kadang kuncikan itu tidak beda keramaiannya dengan pengucapan syukur. Karena kalau hari Natal dan Tahun Baru itu orang-orang lebih banyak merayakan bersama keluarga intinya. Tapi kuncikan itu mengundang dan memang mendatangkan keluarga-keluarga yang dari luar. Misalnya kalau dia bikin kuncikan di Motoling, maka keluarga-keluarga yang dari Manado, Tomohon, Bitung dan lain sebagainya itu siar. Dan suasananya memang ramai. Itu sebelum pandemi. Nah, saya menggambarkan lagi bagaimana perayaan kuncikan di Motoling misalnya sebelum pandemi.
Di sore hari, di jalan utama ada sekelompok orang berpakaian aneh sedang mengelilingi kampung. Siapa saja yang bersua di jalan dengan ramah mereka sapa sambil berjabatan tangan. Itu sebelum pandemi. Baku kasih tangan, baku pegang tangan. Kalau Anda sempat bertemu dan berjabatan tangan dengan seseorang yang memakai busana perempuan, jangan langsung percaya kalau ia benar-benar perempuan. Biasanya kelompok ini memparodikan diri mereka dengan bergantian pakaian dan juga bergantian peran waktu mereka menggelar konvoi itu di jalanan. Perempuan memakai pakaian laki-laki dan laki-laki sebaliknya. Mereka itu yang disebut oleh orang-orang Minahasa di kampung-kampung tertentu kacebah atau figura. Pertunjukan yang khas di perayaan kuncikan. Nah, dari mana tradisi kuncikan ini? Ada yang mengatakan tradisi kuncikan ini dari tradisi tua agama Minahasa yang disebut dengan Foso Mangelur. Meski kata figura berasal dari kata Spanyol yang berarti bentuk atau sosok, namun tidak berarti kuncikan diimpor orang-orang Minahasa dari sana, terutama artinya akar dari tradisi perayaan ini. Mungkin kalau kita melihat penampilan figura itu ada percampuran, tapi tradisi perayaan ini tentu berasal dari tradisi leluhur Minahasa. Paul Ricard Renwarin, antropolog Minahasa, pada bukunya Matuari Wotonaas, itu sebuah disertasi di Leiden, mengisahkan sebuah cerita dari desa Kali Pineleng, Pembulu. Cerita ini tentang kebiasaan tempo dulu, orang-orang menghadapi roh-roh jahat yang datang menyerang kampung Wanua atau Roong mereka. Berikut penggalan cerita yang dikutip Renwarin dari J. Lowerir dari artikelnya The Legenden van Kali en Negeri Indo Minahasa. Artikel ini terbit tahun 1883. Ceritanya begini. Sekali waktu warga Kali harus berperang melawan sesakit. Roh-roh jahat yang mengembara tampak kelihatan. Kehadiran mereka hanya diketahui bila mana daun teep atau semacam palem, dalam bahasa Latinnya disebut Artopaccus blume, bergoyang. Untuk melawan mereka, penduduk harus menggunakan satu batang lidi dari pelepah aren, seho, lidi seho. Jika daun teep bergoyang, mereka harus memukulnya beberapa kali sampai daunnya mengeluarkan noda, atau dimaknai itu adalah darah. Itulah tandanya bahwa roh-roh jahat itu telah mati. Lalu orang-orang menyangka bahwa semua roh-roh jahat itu sudah dimusnahkan. Padahal mereka keliru. Karena masih ada 3 roh jahat yang bersembunyi pada sebatang pohon aren. Diceritakan selanjutnya bahwa pada malam hari saat penduduk tertidur, roh-roh jahat keluar dari persembunyiannya dan mengambil beberapa keluarga sebagai mangsa. Keesokan harinya, penduduk melihat ada 3 tangga rumah yang tidak diturunkan. Itu tanda bahwa roh-roh jahat telah memangsa orang-orang di 3 rumah itu. Maka penduduk menjadi sadar mereka telah dikalahkan oleh roh-roh jahat. Nah, sebagai cara untuk memuju roh-roh jahat tersebut, warga Kali membuat sebuah ritus khusus. Namanya adalah Foso Mangelur. Foso Mangelur kemudian dipakai juga sebagai cara untuk membersihkan Wanua pada saat padi akan mulai ditanam. Salah satu yang mereka lakukan adalah menipu roh-roh jahat itu dengan bertindak aneh. Misalnya, memakai 3 daun di atas kepalanya, kemudian sebanyak 9 ekor babi, 9 ekor ayam, dan 9 butir telur disajikan. Itu tanda bahwa penduduk Wanua tidak akan lagi berperang melawan roh-roh jahat itu. Kalau sebelumnya ada upaya untuk memerangi mereka, memusnahkan, tapi kemudian disadari bahwa itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Maka yang dilakukan seolah-olah mungkin adalah mengatur ruang hidup. Bahwa ruang hidupnya manusia itu ada di Wanua dan ada tempatnya di mana roh-roh jahat itu hidup. Jadi lebih kepada pengaturan ruang, bukan dalam rangka bahwa ini jahat lalu dimusnahkan. Ini dibalik pemikiran ini, gagasan ini mungkin adalah keseimbangan, harmoni. Jadi pesta kuncikan yang dilaksanakan menutup pesta tahun baru dengan figuranya berasal dari Foso Mangelur atau ritual pembersihan Wanua itu. Mungkin dapat dimaknai adalah
bahwa untuk memasuki siklus hidup baru, dalam hal ini tahun baru, dan ketika penanggalan tahun baru Masehi diperkenalkan di Minahasa, maka kemudian dimaknai juga memasuki siklus baru itu perlu dengan persiapan, perlu dibersihkan semua yang dianggap beban, duka cita, katakanlah hal-hal yang nanti mungkin akan menjadi menjadi beban-beban lah dalam kehidupan memasuki tahun baru, maka harus dibersihkan. Beberapa elemennya tampil kembali. Dahulu dirayakan pada awal penanaman padi baru, kini merupakan suatu pesta tahun yang baru dan masih merupakan pesta rakyat. Tulis Renwarin. Elemen-elemen itu misalnya muncul dalam kaceba atau figura. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Festival orang yang memakai pakaian-pakaian aneh, unik atau khas. Laki-laki memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki, dan seolah-olah kemudian berganti peran dan mereka itu berjalan mengelilingi kampung, menghibur kampung, tapi juga ternyata maknanya dari sana. Para pemeran kaceba dan figura sekarang mungkin tak sadar bahwa dengan memakai pakaian yang menipu pandangan ini, sebenarnya mereka sedang memperagakan ulang apa yang ada di Poso Mangenur sebagai cara untuk menipu roh-roh jahat. Di Wanuapopo, Kecamatan Wanuapopo, Minahasa Selatan, bahkan yang paling jelas, saya kira tradisi ini masih tersimpan di sana, meskipun tentu sudah dalam makna, dalam bentuk yang berbeda. Setiap perayaan kuncikan sudah pasti akan tampil di jalanan orang-orang memakai topeng besar menyeramkan. Tradisi ini disebut wolai. Wolai dimengerti atau sering dipakai untuk menunjuk pada nama binatang, monyet. Sebuah peragaan sosok roh-roh jahat. Kalau dulu roh-roh jahat ini ditakuti, sekarang di pesta kuncikan dijadikan sebagai parodi. Kini pesta kuncikan yang berakar dari Poso Mangenur itu oleh orang-orang Minahasa sudah menghayatinya sebagai bagian dari perayaan kekristenan. Gereja dilibatkan atau melibatkan diri pada pesta rakyat itu. Seperti halnya Natal dan Tahun Baru, pesta makan-makan dan keramaian kampung digelar sepaket dengan ibadah di gereja-gereja. Inilah pertautan antara tradisi Minahasa dengan kekristenan dari barat. Pesta makan-makan, minum-minum, kaceba, figura, atau wolai. Nah, di masa pandemi ini, tentu semua akan menjadi serba terbatas. Meski yang saya lihat terakhir di Facebook, Popo masih juga menggelar festival wolai, masih ramai orang memperagakan itu, tapi tentu sebagaimana apa yang sedang diubah oleh pandemi ini, bahwa orang-orang yang menyaksikan itu berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan dalam rangka memutus penyebaran virus corona. Jadi selain pemandangan wolai, orang-orang memakai topeng, juga pemandangan orang-orang memakai masker. Itulah kuncikan di masa pandemi COVID-19 2021 ini. Saya Denny Pinuntoan. Tabea.